Hai Sobat Kompeten dimanapun Anda berada. Selamat datang pada video pembelajaran seri pengguna metodologi, pelatihan kerja, bidang standarisasi, pelatihan dan sertifikasi. Pada video ini, Anda akan mempelajari unit kompetensi, menentukan kebutuhan pelatihan mikro dengan kode unit N78SPS02.009.2. Dengan menyaksikan video ini, Anda diharapkan kompeten menyusun data atau informasi kebutuhan pelatihan di tingkat organisasi atau perusahaan untuk dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan teknologi di dunia saat ini terus berkembang dengan pesat. Contohnya pada bidang otomotif, adanya mobil listrik yang tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber energinya. Hal ini menyebabkan para teknisi atau montir otomotif harus bisa menguasai prinsip kerja mesin listrik dibandingkan pengetahuan tentang mesin bakar seperti zaman dulu. Ini berlaku juga untuk semua bidang pekerjaan. Bayangkan, jika seorang teknisi yang sudah terbiasa dengan metode konvensional harus melakukan pekerjaannya menggunakan robot. Tanpa pengetahuan dan keterampilan yang memadai, para teknisi tersebut akan kesulitan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan pekerjaannya. TNA Mikro akan membantu Anda merancang program pelatihan yang tepat untuk memenuhi gap kompetensi yang terjadi pada suatu jabatan pada organisasi. Tanpa melakukan TNA Mikro, Anda tidak akan tahu persis keterampilan apa saja yang perlu ditingkatkan pada suatu jabatan di dalam organisasi. Dengan melakukan TNA Mikro, Anda dapat memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada jabatannya, sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif. Sobat kompeten, dalam proses pengembangan kompetensi sangatlah penting untuk mengetahui untuk apa kita perlu melakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi dilakukan untuk memenuhi gap kompetensi yang muncul ketika melaksanakan tugas jabatan. Gap kompetensi ini yang menjadi dasar dalam analisis dan penyusunan kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan dibagi menjadi dua, yaitu Training Need Analysis atau disingkat dengan TNA, yaitu TNA Makro dan TNA Mikro. Sebelum kita menyusun kebutuhan pelatihan di tingkat organisasi atau perusahaan, maka kita harus bisa melakukan analisis jabatan. Langkah awal dari analisis jabatan adalah mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi jabatan dalam organisasi. Dalam menentukan identifikasi tugas dan fungsi jabatan, sobat kompeten harus mampu mendeskripsikan jabatan yang sedang dianalisis. Lakukan analisis apakah tugas tersebut bersifat siklis atau non-siklis, dan tuliskan tugas hakiki dan tugas utama yang diperoleh dari tiap-tiap jabatan. Dengan mengetahui tugas dan fungsi jabatan, maka manfaat yang diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi sebagai definisi jabatan. Yang kedua, memberikan gambaran perbedaan satu jabatan dengan jabatan yang lain. Yang ketiga, memberikan gambaran tugas-tugas jabatan secara menyeluruh. Yang keempat, mengklasifikasikan jabatan dalam kelompok-kelompok tertentu. Yang kelima, memberikan gambaran tentang tingkatan jabatan. Keenam, digunakan untuk inventarisasi jabatan. Dan yang ketujuh, digunakan sebagai dasar untuk menentukan nama jabatan. Secara umum, jabatan dalam perusahaan atau organisasi dibagi menjadi 4 tingkatan sebagai berikut. 1. Pimpinan puncak. 2. Pimpinan menengah. 3. Supervisor. 4. Operator.
setiap jabatan dalam perusahaan atau organisasi, tentunya hasil kerja adalah indikator utama dalam menentukan apakah jabatan tersebut mempunyai peran yang penting dalam perusahaan atau organisasi. Penilaian hasil kerja atau disebut penilaian kinerja merupakan tolak ukur dari jabatan tersebut. Kinerja tiap jabatan dalam organisasi ditentukan berdasarkan besaran tugas dan tanggung jawab yang diemban tiap jabatan. Oleh karena itu, masing-masing jabatan mempunyai syarat jabatan yang mempersyaratkan kualifikasi orang yang bisa menduduki jabatan tersebut. Syarat tersebut antara lain 1. Keterampilan, 2. Kompetensi, 3. Pengetahuan, 4. Pendidikan, 5. Pelatihan, 6. Pengalaman, dan 7. Bakat. Selain syarat tersebut, tugas pokok jabatan dapat pula diidentifikasi dengan indikator karakteristik jabatan sebagai berikut. 1. Identitas jabatan, 2. Hasil kerja, 3. Bahan kerja, 4. Perangkat kerja, 5. Pelaksanaan kerja, 6. Hubungan kerja, dan 7. Kondisi kerja. Setelah memahami indikator karakteristik jabatan dalam melaksanakan tugas pokok, maka selanjutnya adalah memahami rincian tugas tiap jabatan sebagai upaya untuk mempermudah penilaian kinerjanya. Rincian tugas adalah uraian tugas jabatan secara lengkap, sistematis, dan tuntas. Contoh rincian tugas dapat dilihat sebagai berikut. Selain penilaian kinerja seperti contoh di atas dalam perusahaan atau organisasi, biasanya sudah ada standar kinerja yang secara umum harus dikuasai oleh semua pegawai. Contohnya adalah sebagai berikut. Dengan adanya standar kinerja tersebut, maka kemampuan yang dibutuhkan oleh tiap-tiap jabatan dapat diidentifikasi secara lengkap dan akurat. Dengan diidentifikasinya kebutuhan kemampuan dari masing-masing jabatan, maka kita akan menuju langkah selanjutnya, yaitu memformulasikan analisis kebutuhan pelatihan. Hubungan antara kebutuhan pelatihan dan kualifikasi jabatan yang sudah kita bahas berdasarkan tugas dan fungsi sebelumnya adalah seperti ini. Seperti yang kita lihat bahwa karena ada gap atau kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja saat ini dan kualifikasi jabatan, maka muncullah kebutuhan akan pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi kualifikasi jabatan yang akan atau telah didudukinya. Sobat kompeten, kebutuhan pelatihan dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kebutuhan pelatihan wilayah, 2. Kebutuhan pelatihan tingkat jabatan, 3. Kebutuhan pelatihan tingkat individu. Untuk dapat menyusun analisis kebutuhan pelatihan mikro dalam lingkup perusahaan atau organisasi, maka selain analisis kebutuhan pelatihan, diperlukan juga analisis target populasi dan analisis permasalahan pelatihan organisasi. Yang dimaksud dengan analisis kebutuhan pelatihan adalah suatu proses membandingkan kemampuan individu dengan standar operasional kerja untuk menghasilkan kebutuhan pelatihan yang sebenarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan analisis target populasi adalah analisis terhadap seseorang atau sejumlah orang yang menginginkan untuk mengikuti pelatihan. Dan yang dimaksud dengan analisis permasalahan organisasi adalah analisis terhadap permasalahan yang muncul sebagai alasan diadakannya pelatihan. Dengan adanya analisis-analisis tersebut, maka
dapat kita susun rencana pelatihan untuk organisasi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah di dalam organisasi tersebut. Berikut ini adalah contoh analisis kebutuhan pelatihan mikro dalam suatu perusahaan dimulai dari adanya masalah. Selanjutnya, melakukan analisis dan membuat daftar permasalahan pelatihan organisasi. Kemudian, melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan kerja. Dari identifikasi tersebut, dibuatlah daftar kebutuhan pelatihan organisasi. Dan hasil akhir dari analisisnya adalah membuat pelatihan dalam perusahaan tersebut. Sekian video penjelasan tentang menentukan kebutuhan pelatihan mikro. Untuk melengkapi informasi dan pengetahuan, Sobat Kompeten juga harus belajar dari kelas, slide presentasi, atau bahan ajar lainnya yang telah disediakan. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.